Definisi kelainan retrogresif. Kelainan retrogresif adalah proses terjadinya kemunduran, degenerasi atau kembali ke arah yang kurang kompleks atau ke kemerosotan keadaan suatu sel jaringan organisme, menuju keadaan yang lebih primitif, menjadi lebih jelek dengan organisasi yang lebih rendah ketingkatannya. Kehilangan kompleks termasuk metabolisme, diferensiasi, dan spesialisasinya. Antropi. Berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat berkurangnya substansi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Respon adaptif yang timbul sewaktu terjadi penurunan beban kerja sel atau jaringan. Penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen dan nutrisi berkurang, menyebabkan sebagian besar struktur intrasel termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, vesikel intrasel, dan protein kontraktif menyusut. Degenerasi dan infiltrasi. Degenerasi ialah perubahan morfologik akibat jejas-jejas yang non-fatal. Perubahan tersebut masih dapat pulih, reversible. Sedangkan infiltrasi terjadi akibat gangguan yang sifatnya sistemik dan kemudian mengenai sel-sel yang semula sehat akibat adanya metabolit yang menumpuk dalam jumlah berlebihan. Selanjutnya adalah jadi generasi terjadi akibat jejak sel, kemudian baru timbul perubahan metabolisme, sedangkan infiltrasi mencerminkan adanya perubahan metabolisme yang diikuti oleh jejak seluler. Degenerasi dan infiltrasi dapat terjadi akibat gangguan yang bersifat biokimiawi atau biomolekuler. Sebagai contoh, degenerasi dapat terjadi akibat anoksia. Infiltrasi terjadi akibat penumpukan glikogen di dalam sel, karena itu disebut infiltrasi glikogen. Gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme dapat disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik dan penyakit, di mana kasus yang biasanya didapati yaitu karena sebuah penyakit. Adapun penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme ini di antara lain adalah hipertiroidisme, hipotiroidisme, glukosa 6-phosphate defisiensi atau pemecahan sel darah merah, diabetes, fenilketonuria, dan yang terakhir ada Addison. Nekrosis. Nekrosis merupakan salah satu pola dasar kematian sel. Nekrotis terjadi setelah suplai darah hilang atau setelah terpajan toksin dan ditandai dengan pembekakan sel, denaturasi protein, dan kerusakan organel. Hal ini dapat menyebabkan disfungsi berat jaringan. Macam-macam nekrosis. Yang pertama, nekrosis koagulatif. Yang kedua, nekrosis lekuefaktif. Yang ketiga, nekrosis kaseosa sentral. Yang keempat, nekrosis lemak. Yang terakhir, nekrosis fibrinoid. Penyebab nekrosis. Yang pertama, iskemia. Yang kedua, agen biologi. Yang ketiga, agen kimia. Yang keempat, agen fisik. Yang terakhir, hipersensitivitas. Apoptosis. Apoptosis adalah suatu proses yang ditandai dengan terjadinya urutan teratur tahap molekul yang menyebabkan disentrigasi. Apoptosis tidak ditandai dengan adanya pembekakan atau peradangan, namun sel yang akan mati menyusut dengan sendirinya dan dimakan oleh sel di sebelahnya. Postmortal. Kematian bukanlah akhir dari proses dalam tubuh yang mengalami kematian. Tubuh akan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh yang pertama, suhu lingkungan sekitarnya. Yang kedua, suhu tubuh saat terjadi kematian. Yang ketiga, sumber daya alam, tidaknya infeksi umum. Defisiensi. Defisiensi adalah bagian dari kejadian malnutrisi, dan malnutrisi itu sendiri terdiri atas defisiensi atau kelebihan dan kekurangan gizi. Defisiensi zat gizi meliputi defisiensi zat gizi mikro dan zat gizi mikro. Ketidakseimbangan nutrisi merupakan penyebab utama jejas sel, antara lain defisiensi protein, vitamin, dan mineral. Jumlah lipid yang berlebihan merupakan faktor pendukung terjadinya arteriosklerosis yang dapat menyebabkan sel jaringan mengalami defisiensi oksigen dan makanan. Jejas yang disebabkan oleh oksigen nutrisi antara lain starvation, maramus, kwashiorkor, atau yang lebih dikenal gangguan nutrisi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.